bukan sekilo sih, Fa. Lebih. Pak, tapi kan ibu ini pelanggan tetap kita, Pak. Tetangga kita apa cuma beda gang aja? Justru karena tetangga bahaya. Dia bisa manfaatin kita. Kamu tuh ya jangan sok dermawan, bisa nggak? Pak, saya itu nggak minta lebih loh. Saya ini di sini pelanggan, sering belanja di sini kok. Kalau nggak suka cara saya jualan, gampang. Kau beli di sini. Iya sih Pak, makasih ya. Siva, kamu tuh ya dari kemarin ngerugiin terus. Telur lebih lah, gula kurang duitnya. Ini tuh toko ya, bukan panti asuhan. Tapi kan ibu tadi itu orang kampung sini. Kalau misalnya kita kasih pelayanan yang baik, mereka pasti balik lagi. Yang ayah butuh itu untung. Kalau mereka dikasih lebih terus, lama-lama kita yang bangkrut. Udah salah, urus nenek kamu, kasih makan. Cepat. Azin ibu. Ibu apa-apaan sih, Bu? Ibu kenapa perlakuan nenek kayak gini sih? Kamu tuh jangan ikut campur urusan orang, bisa nggak? Ah, emang dia cuma jadi beban? Lihat aja. Nek, maafin Siva telat ya, Nek. Siva suapin ya. Bisanya cuma sok manis ya di depan orang yang sekarat. Coba kalau kamu ngurusin diri sendiri, bisa nggak? Hah? Nggak ada. Malah cuma bisa jadi nyusahin doang kan nih. Bu, nenek ini mertuanya ibu. Neneknya aku. Kenapa ibu mau nyumpah nenek kayak gini sih? Kamu makin gede cuma bisa makin melawan. Silakan kamu urus nenek saya. Kamu itu. Oh, jadi nenek tinggal sama Mbak Syifa. Sebenarnya kami yang tinggal sama nenek, Mbak. Karena rumah yang kami tempati itu rumah orang tua dari ayah saya. Jadi rumah itu adalah rumah warisan dari nenek ya Mbak Syifa ya. Tapi kalau saya tadi nyimak ceritanya Mbak Syifa, kok sepertinya ibu Mbak itu tuh gak mau ngurusin nenek. Iya, Mbak. Ibu selalu menganggap nenek itu adalah beban. Nanti saya antar ke tempat Bapak ya, Pak. Iya, Pak. Siap-siap, Pak. Ya oke, terima kasih, Pak ya. Pak, berasnya taruh di sebelah mana? Taruh dalam toko aja, ya. Ah. Gimana sih? Baru suruh angkat gini aja nyusahin kamu. Mohon maaf, Pak. Bahu saya seleo, Pak. Alasan aja kamu. Kalau nggak bisa kerja, bilang. Ngapain kamu saya gaji? Hah? Maaf, Pak. Ya jangan kayak gitu dong ya. Kan udah minta maaf. Kamu diam ya. Kamu jangan coba ngatur-ngatur ayah ya. Ada apa sih? Kok berisik banget? Ini nih dia. Jatuhin karung beras. Lihat tuh, beras berceceran di mana-mana. Hah, ya udah pecat aja kalau nggak becus kerjanya. Mohon maaf, Pak, Bu. Jangan pecat saya. Saya tulang punggung keluarga. Itu bukan urusan saya. Maaf, Bu. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Tapi gimana soal gaji saya, Pak? Nih ya, gaji kamu. Saya potong setengah. Buat ganti rugi beras-beras yang berceceran. Tapi mohon maaf, Pak. Ini kan nggak sampai 1 kilo, Pak. Cuman sedikit, Pak. 1 biji pun itu kerugian buat saya. Sekarang kamu pergi. Saya permisi, Pak. Ya, ayah kok tega banget sih? Nggak perlu sekejam itu juga kali ya? Kamu ngapain
ngapain ngurusin hal kayak beginian? Urusin aja kerjaan kamu. Udah Siva, bantu ayah. Jangan banyak protes kamu. Kamu, bawa ini. Iya. Awas kamu jangan meleng. Ikutin ayah. Aduh Mbak, saya kok jadi kesel sih mendengarnya. Maaf ya Mbak Syifa ya. Tapi orang tua Mbak itu tuh saya nggak nyangka sampai segitu pelitnya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Saya yang anaknya aja kadang jengkel banget melihat mereka Mbak. Kadang saya merasa sangat malu sekali ngelihat perlakuan mereka. Tapi Mbak Syifa, dengan perlakuan mereka yang seperti itu, apa toko sembakonya masih ada pembeli? Masih Mbak, bahkan nggak berkurang sama sekali. Karena di kampung itu satu-satunya toko sembako hanya toko kami itu Mbak. Kalaupun ada, toko lainnya itu jaraknya jauh banget Mbak. Mungkin itu juga yang membuat ayah dan ibu menjadi sangat otoriter. Mereka berlaku semena-mena Mbak kepada masyarakat. Bukan hanya itu, mereka juga mulai curang. Curang? Ini Bu. Ibu, ada yang berbeda dengan timbangannya ya? Sepertinya kurang deh. Masa sih? Enggak, orang tadi timbangannya kan pas. Mungkin perasaan ibu aja kali. Saya langganan di sini. Saya hafal banget. Biasanya beras segini itu lebih banyak dari ini. Bu, ada apa Bu? Gini Siva, ibu tanya baik-baik. Kenapa timbangan berasnya sekarang berbeda? Biasanya ibu beli segini cukup untuk seminggu. Ini mah paling cukup untuk 2 hari aja. Bu, gak usah ngajarin ya Bu ya. Nih, ibu lihat ya. Ibu lihat. Nah, kan? Pas kan timbangannya? Nah, Siva, lihat sendiri kan? Pas kan? Iya sih Bu, kelihatannya pas. Sudahlah Bu, gak usah drama. Dikit-dikit komplain, dikit-dikit komplain. Aduh, emang situ siapa? Bu Arni, saya itu pembeli. Saya beli pakai uang saya sendiri. Kenapa ibu ngomongnya begitu? Bu, kalau nggak punya uang, nggak usah maksa untuk beli beras yang mahal. Ya, kalau ibu nggak suka, nggak puas, nggak usah belanja di sini Bu, belanja di tempat lain. Susah amat. Ibu jangan gitu dong Bu. Ini kan pelanggan lama Bu. Kamu jangan bela-bela dia. Mau jadi pahlawan pembeli kamu? Hah? Ya udah, saya nggak akan balik lagi ke sini. Banyak toko di luar sana yang lebih baik dan amanah. Iya. Makan jagung sana, makan jagung ya. Gak usah maksa buat beli beras mahal di sini. Gih, sana pergi. Das. Siva, kamu jaga toko. Ibu mau istirahat dulu, ya. Iya Bu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi beneran. Mereka dengan cara curang kayak gini.